Al-barakatu fi umrihi, Allah akan memberikan keberkahan di dalam umurnya. Umurnya berkah, berguna, bermanfaat. Yang kedua, wa ziyadatu fi malihi, Allah akan menambah di dalam hartanya. Allah akan memberikan tambahan di dalam hartanya. Kalau sedikit, Allah banyakkan. Kalau kurang berkah, Allah berkahkan. Kalau haram, Allah sucikan. Pokoknya wa ziyadatu fi malihi, Allah tambah di dalam hartanya. Wal hifzi fi ayalihi, Allah jaga keluarganya. Jaga ini dalam pengertian luas, dimanapun kita berada, Allah jaga dari hal-hal yang akan membahayakan. Baik membahayakan karena kecelakaan, atau baik menjaga daripada harga diri. Contoh, anak-anak KKN ini yang perempuan bisa jadi harga dirinya hilang. Maka Allah jaga harga diri. Karena pergaulan, ngobrol terjadi sesuatu. Mau nggak anak-anak KKN ini disebut cendol di kelapaan? Cendol di kelapaan, cendol uang bapaan. Alhamdulillah minta. Maka itulah Allah jaganya Allah punya tentara-tentara Allah Subhanahu Wa Taala. Tentara-tentara itu bisa jadi tentara-tentara berupa malaikat-malaikat Allah yang akan menjaga kita. Siapa yang puasa pada bulan-bulan Zulhijjah ini, Allah akan jaga keluarganya. Wahidi fi ayali, Allah jaga keluarganya dari tadi musibah-musibah yang akan menimpa, termasuk menjaga daripada harga-harga diri kita semua. Bapak punya anaknya di Hongkong, anaknya di Arab, anaknya di Tangerang, atau kerja di Jakarta, atau kerja di lain-lain tempat, Allah jaga karena orang tuanya. Orang hebat itu biasanya ada yang hebat sebelumnya. Anak berhasil bukan karena anak itu hebat, melainkan ada peran daripada orang tua. Mungkin orang tuanya suka puasa, mungkin orang tuanya suka sedekah, mungkin orang tuanya suka berbuat baik, maka berimbaslah kepada anaknya. Maka seperti ini, wahibzi fi ayali, Allah jaga keluarganya. Yang keempat, watakfiri li sayiatihi, Allah lebur, Allah hapuskan kejelekannya. Kalau Allah hapus ibarat di kertas tercatat coretan hitam, Allah bersihkan kembali. Allah kuasa. Kita ini al-insan mahallul khata' wan nisyan, manusia itu tempat salah dan dosa. Ketika salah, ketika dosa, kita memohon ampun kepada Allah. Yang berhak mengampuni Allah. Artinya yang bisa menghapus kesalahan kita itu Allah. Kalau orang lain tidak. Karena Allah Subhanahu Wa Taala zat yang menciptakan. Kita zat yang diciptakan. Kita yang diciptakan. Kalau Allah zat yang menciptakan dinamakan khaliq. Kalau kita makhluk yang Allah ciptakan namanya makhluk. Jadi makhluk taat kepada yang diciptakan. Makhluk bagaimana yang bagaimana yang menciptakan. Kata yang menciptakan kamu jadi kaya, kamu jadi miskin, kamu jadi terhormat, kamu jadi orang yang sengsara, kamu dosanya diampunkan, kamu dosanya dihapuskan, kamu diangkat derajat. Allah kuasa karena Dia yang membuat kita. Terus yang ke 1, 2, 3, 4, 5, wa tad'i bi hasanatihi, Allah akan melipat gandakan kebaikannya. Allah lipat gandakan karena sebab puasa. Kalau nggak puasa boro-boro dilipat gandakan. Wa tashili lisaka, yang selanjutnya wa tashili lisakarati mautihi, Allah mudahkan ketika sakaratul maut. Susah sakaratul maut itu, kadang-kadang ditarik, diulur, ditarik, diulur, panas suasana. Disitulah datang setan menggoda. Mau nggak kamu saya kasih minum supaya padahal ingin disesatkan oleh setan. Maka sering kita berdoa, Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya inda intihai ajalina biqauli la ilaha illallah
Ya Allah, jadikan akhir daripada hayat kami, daripada kehidupan kami, yaitu bisa membaca La ilaha illallah. Siapa yang di ujung akhir hayatnya dia membaca la haulal jannah, ia akan masuk surga. Atau kita sering mengatakan Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah, baguskan di penghujung kehidupan kami. Artinya Allah bimbing supaya tidak tersesat kepada, terjerumus kepada godaan setan. Wa tasili sakarati mauti, dimudahkan sakaratul mautnya. Mau enggak ibu-ibu mau dimudahkan? Mau. Makanya kadang-kadang buat si lagi sembahyang, beres sembahyang nikah. Kadang-kadang menyusah kok. Puan mau nih sekadu beres punya. Kadu jak mandi, kadu nikah gigi, kadu pakai minyak wangi. Kayaknya ia pandai bahwa malaikatul maut akan menjemput. Senang yang senang yang keluarga yang ditinggalkan. Harum bau. Ini anak-anak perempuan yang KKN, ibu-ibunya kalau sudah tua diperhatikan, terutama tentang kotorannya, berak, kencing. Kalau tidak diurus, kadang-kadang orang mau melihatnya bau kencing, bau berak, maka anaklah yang patut peduli untuk menjaga kebersihan daripada najis daripada orang tua kita. Jangan malu, jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang. Siapa-siapa yang taat kepada Allah dan Rasul serta berbakti kepada kedua orang tuanya, insya Allah hidupnya akan mudah. Jangan gengsi-gengsi. Aduh, bau. Gak usah bolak-balik badannya, dibersihkan, dilap. Kalau mau kencing dibersihkan kencingnya, kalau ada pempas dibersihkan pempasnya, kalau kotor bersihkan, supaya ketika ajal menjemput semuanya sudah bersih. Wadiya li zulmati qabrihi, diberikan penerang li zulmati qabrihi, di kegelapan kuburnya. Allah berikan terang di kegelapan kuburnya. Ada lampu, datang Al-Quran. Siapa kamu? Saya Al-Quran yang kau baca. Datang puasa. Seperti ini kan, siapa yang puasa pada hari-hari daripada bulan Zulhijjah, Allah akan terangkan dari kegelapan kuburnya. Allah terangkan dari kegelapan. Terang kubur seperti itu. Kita itu manusia yang sangat takut dengan kegelapan. Lagi contoh 2 hari yang lalu ya, bingis lalu ya, mati lampu, takut. Apalagi mati lampu berkepanjangan. Anak-anak KKN nunggu rumah, mati lampu. Begitu ke sumur, jatuh. Itu buat masak, nambah. Ada suara, Assalamualaikum. Padahal bagus suaranya, Assalamualaikum. Nambah takut. Sebab pertamanya karena gelap. Coba kalau tidak gelap, tidak akan takut. Apalagi lagi gelap di dunia saja kita sudah takut. Apalagi gelapnya alam kubur. Makanya apabila ada yang meninggal dunia tidak ada yang dahsyat bagi seorang mayit kecuali pada malam yang pertama. Tidak ada yang paling menakutkan bagi seorang mayit kecuali pada malam pertama. Malam pertama dia di dalam kubur. Maka di dalam keterangan kitab, farhamu mautakum bisodaqoh, kasihanilah oleh kamu semua
akan mayit yang ada dalam kuburan itu dengan bersedekah. Farhamu mautakum, farhamu mayyamutu, kasihanilah orang yang meninggal itu bisodakoh dengan bersedekah. Fa illam yajid, apabila kamu tidak menemukan sedekah, fal yusolli rakaataini, hendaklah kamu sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat itu dinamakan sholat hadiah. Ayatnya Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah ayat kursi sekali. Setelah ayat kursi Alhaakumut Takasur sekali. Ditambah Qul 10 kali. Rakaat keduanya sama. Setelah Al-Fatihah ayat kursi sekali. Ayat Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, Alhaakumut Takasur sekali, Qul 10 kali. Maka setelah itu berdoalah kamu kepada Allah dengan doa, Allahumma inni shallaitu hadhihi shalat. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya saya shallaitu telah mengadakan sholat, hadhihi shalat dengan ini, waj'al sawabaha, maka jadikanlah pahala daripada sholat saya, hadiahkan kepada yang meninggal, ila qabri fulan bin fulan. Baru kita Allah maghfir lahu, kalau laki, kalau perempuan Allah maghfir laha, warhamha wa'afi wa'fuanha wajalil jannata maswaha. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fuanhu wajalil jannata maswahu. Lalu ketika itu datanglah 1000 malaikat ke kuburan itu dengan membawa lampu nur wa hadiah sampai orang itu dibangkitkan dari alam kubur. Maka pentinglah kita kalau ada yang meninggal, kita sholat hadiah 2 rakaat. Kita hadiahkan sholat kita kepada yang meninggal itu, karena tidak ada yang paling dahsyat bagi seorang mayit kecuali pada malam pertama. Kasihanilah oleh kamu akan mayit itu dengan bersedekah. Kalau berlebihan harta, maka belikan makanan, maka berikan. Sedekahkan kepada orang-orang yang tidak mampu, maka sedekah itulah yang akan membantu dia di dalam kubur. Kalau tidak menemukan sedekah, hendaklah kamu sholat 2 rakaat. Dengan sholat itu, pahala sholat itu kamu hadiahkan, maka seketika itu Allah mengutus 1000 malaikat, dengan setiap malaikat akan membawa hadiah dan cahaya.